Pernyataan tegas Arab Saudi soal Palestina, Israel pasti kecewa mendengarnya. Kabinet Arab Saudi pada Selasa kemarin menegaskan dukungan kerajaan tersebut bagi perjuangan Palestina. Kerajaan Saudi menganggap perjuangan itu sebagai isu yang mendasar bagi Arab Saudi. Kabinet juga menyatakan bahwa Saudi tidak ragu untuk membela perjuangan tersebut. Kabinet dalam pernyataannya mengatakan perjuangan Palestina masih menjadi prioritas utama yang didukung kerajaan dalam kebijakan luar negerinya. Kerajaan juga menekankan komitmennya untuk mendukung pilihan strategis untuk perdamaian dan juga kepatuhannya pada inisiatif perdamaian Arab Saudi pada tahun 2002. Kabinet juga menekankan pentingnya Israel menghentikan pembangunan pemukiman di tanah Palestina. Karena tindakan itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menjadi hambatan untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan menyeluruh, ujar pihak kabinet dalam pernyataan tertulisnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat Pangeran Turki Al-Faisal Al-Saud saat berbicara International Institute for Strategic Studies, Manama Dialogue di Bahrain, melemparkan kritikan keras terhadap Israel. Pangeran Turki menyebut Israel telah memasukkan warga Palestina ke dalam kamp konsentrasi. Pangeran Turki yang memulai pidatonya dengan mengatakan komentarnya mencerminkan pandangan pribadinya, menggambarkan Israel sebagai kekuatan terakhir penjajah Barat di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa Israel telah mengusir orang-orang Palestina setelah Perang tahun 1948. Mereka mengulangi tindakan itu setelah Perang tahun 1967, ketika lebih banyak penduduk yang bertahan setelah Perang 1948 sama-sama dirampas dari tanah mereka, ucapnya. Israel jelasnya telah menduduki tanah Arab tetangga dan bukan sebaliknya. Dia menyebut negara Arab telah mengajukan prakarsa perdamaian Arab sejak tahun 2002 yang ditolak oleh semua pemerintah Israel di setiap kesempatan. Diplomat Saudi menyebut tembok perbatasan Israel sebagai tembok apartheid dan mengatakan itu mencegah penduduk tanah yang mereka jajah untuk kembali ke properti mereka yang dicuri. Meskipun pengadilan internasional mengeluarkan putusan bahwa tembok itu ilegal, Israel telah memenjarakan orang Palestina di kamp konsentrasi di bawah tuduhan keamanan yang paling rapuh, tua dan muda, wanita dan pria di sana tanpa bantuan hukum untuk keadilan, ungkapnya. Mereka, Israel, menghancurkan rumah sesuka mereka dan mereka menghabisi siapapun yang mereka inginkan, sambungnya seperti dilansir Al-Arabia. Mengomentari perjanjian Abraham atau Ibrahim dalam Islam, yakni perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, Pangeran Turki mengatakan jika perjanjian didasarkan pada geografi, maka tidak akan ada perjanjian Ibrahim tanpa memasukkan tanah Ibrahim, yakni Makkah. Saudi sendiri sejatinya terbuka untuk melakukan normalisasi dengan Israel, namun mereka bersikeras bahwa normalisasi apapun dengan Israel hanya dapat terjadi bersamaan dengan kesepakatan perdamaian abadi yang melibatkan solusi dua negara untuk konflik Israel dan juga Palestina. Sementara itu diberitakan sebelumnya, jumlah warga Israel yang memeluk Islam terus meningkat dari waktu ke waktu. Pernikahan campuran antara orang Yahudi dan Arab menjadi faktor utamanya. Lehafa, sebuah organisasi yang menentang asimilasi, tidak suka dengan fenomena mu'alaf dari pernikahan campuran tersebut. Konversi agama sejatinya hal biasa di negara mana saja.
Namun menjadi masalah ketika itu terjadi di Israel, wilayah yang sedang berkonflik dengan Palestina yang didominasi orang Arab. Pada tahun 2017, ketika Noy Sirit, seorang perempuan muda Yahudi dari Israel Selatan, masuk Islam dan menikah dengan seorang Arab Israel, kisah itu mengejutkan banyak orang di negara Yahudi tersebut. Publik Israel biasanya tidak memandang serikat seperti itu secara positif. Alasannya adalah konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, keduanya memang dalam tensi yang tinggi dan hasutan bersama. Hal inilah mengapa masa berjuang untuk memahami apa yang bisa mendorong seorang perempuan muda Yahudi ke dalam pelukan yang mereka anggap musuh. Kisah Noy membuat kelompok Lehava terusik karena pria yang menikahinya ternyata kasar. Anat Gopstein yang bersama suaminya mendirikan Lehava mengatakan apa yang dialami Noy juga dialami gadis-gadis lain yang pindah agama melalui pernikahan campuran. Banyak dari gadis-gadis ini yang akhirnya pindah agama berasal dari latar belakang bermasalah. Beberapa tertarik pada perhatian yang dia berikan padanya. Yang lain terpesona oleh hadiah. Hubungan ini selalu dimulai dengan wow, tetapi semuanya berakhir dengan masalah, katanya. Lehava menganggap para gadis Yahudi yang pindah agama melalui pernikahan campuran tersebut sebagai pihak yang tersesat. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa pada tahun 2005 Anat bersama suaminya mendirikan Lehava. Meskipun banyak orang di Israel menganggap Lehava sebagai gerakan sayap kanan yang mengumbar hasutan, Anat mengatakan kemunafikan permainan politik tidak akan menghentikannya untuk melanjutkan aktivitasnya. Selain membantu para petobat menemukan jalan kembali ke Yudaisme, organisasi ini juga dikenal membantu anak-anak muda dari latar belakang bermasalah untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. Mereka juga membantu perempuan yang mengalami pelecehan fisik atau sosial untuk kembali ke kehidupan normal. Sekarang Anat mengklaim dia menerima 5 permintaan bantuan setiap hari. Beberapa berasal dari wanita yang bertobat dan yang ingin mencari jalan keluar. Lainnya dikirim oleh keluarga atau kenalan yang tahu tentang hubungan yang kasar dan ingin membantu mereka mengakhiri masalah tersebut. Sulit untuk memberikan angka resmi, tetap kami tahu bahwa kasus konversi sedang meningkat hanya karena proses asimilasi di Israel juga meningkat, katanya seperti dikutip dari Sputnik News pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Pernyataan Anat didukung oleh statistik pada tahun 2003, misalnya angka resmi menunjukkan bahwa 40 orang Yahudi Israel masuk Islam. Pada tahun 2006, angka itu hampir 2 kali lipat di mana negara mencatat 70 kasus seperti itu. Sejak saat itu, kecenderungan tersebut terus berkembang antara tahun 2005 hingga 2007. 250 orang Israel resmi masuk Islam, banyak dari mereka adalah perempuan. Cara kerjanya adalah bahwa perempuan akhirnya pindah agama karena mereka menikah dengan pria muslim. Dan ini menimbulkan masalah bagi kami, karena mereka adalah orang kafir yang mengambil perempuan kami dari Yudaisme, paparnya. Tradisi Yahudi bagaimanapun kurang ketat dalam hal ini. Menurut tradisi Yudaisme, keturunan dari perkawinan campuran yang istrinya adalah seorang Yahudi akan tetap menjadi Yahudi. Tetapi bagi anak dan organisasi yang diwakilinya, konsep itu menjadi masalah. Karena mereka tinggal dengan ayah Arab mereka, anak-anak ini akan menikah dengan orang Arab ketika mereka dewasa dan itu berarti mereka pada akhirnya akan keluar dari Yudaisme. Tetapi bahkan jika kita mengesampingkan ini, pikiran anak-anak ini, mereka lahir dan dibesarkan oleh dua masyarakat yang saling bertentangan dan sangat sering mereka mendapati diri mereka tidak diinginkan oleh salah satu dari mereka, papar Anat. Hal itu juga merupakan faktor pendorong Lehava untuk membantu para mu'alaf yang ingin kembali ke pangkuan agama sebelumnya. Tidak jelas berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh organisasi yang agak kontroversial itu, tetapi menurut beberapa perkiraan, gerakan tersebut memiliki ribuan karyawan dan sukarelawan. Hanya beberapa lusin pekerjaan untuk tujuan khusus membantu perempuan mu'alaf kembali ke Yudaisme. Kami membantu mereka dengan berbicara dan menunjukkan jalan keluar. Terkadang gadis-gadis ini membutuhkan flat untuk lari dan bersembunyi dan kami menyediakannya. Di lain waktu mereka membutuhkan bantuan psikologis dan kami mencoba membantu mereka. Saya sadar fakta bahwa aktivitas kami dianggap rasis, tetapi sikap itu tidak akan menghalangi kami, kata Anat.